Capaian Satu, ini dua, telah satu. mencakup Saya tahu juga. 3,3 Ya, halo teman-teman. Seperti yang dilihat di video tadi, banyak berita tentang investasi asing yang masuk ke Indonesia. Nah, apalagi sekarang sedang gencar-gencarnya berita soal investor IKN. Nah, tapi apakah kalian tahu bagaimana investasi asing atau investor ini masuk ke Indonesia? Kalau belum tahu, nah di sini kelompok kami, kelompok 10 akan menjelaskan tentang bagaimana investasi asing itu masuk ke dalam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian sobat? Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang bagaimana investasi asing itu dapat masuk ke dalam Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih jauh, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Sofi Wulan, NPM 210029. Yang kedua ada saya sendiri, Ahmad Ulil, NPM 210059. Yang ketiga ada Mbak Aureta Diva, NPM 210070. Yang keempat ada Mbak Vionidian, NPM 210077. Dan yang terakhir ada Mas Muhammad Yidan, NPM 21011. Nah, berdasarkan referensi kami yang ini, itu kami mengambil judul pengaruh investasi Singapura terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, di materi ini kami mengambil banyak subbab yang mana meliputi latar belakang masalah, implementasi teori, analisis permasalahan, dan yang terakhir ada solusi yang harus dipertanggungjawabkan. Sebelum kita jauh ke materinya, kita harus ketahui dulu nih bagaimana latar belakangnya, permasalahannya. Investasi asing itu adalah penanaman modal oleh investor asing di suatu negara, yang mana investasi asing ini dapat berupa modal, teknologi, dan suatu keahlian. Untuk tujuan investasi asing ini adalah memperoleh keuntungan, mengembangkan bisnis, atau memanfaatkan peluang di negara tersebut. Jadi tidak mungkin suatu negara tidak melakukan suatu investasi asing. Nah, di era globalisasi ini, yang mana investasi itu semakin meningkat. Aliran investasi menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Seperti itu. Terus saja akan disampaikan oleh teman kami. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa negara maju seperti Singapura tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Karena kekayaan sumber daya alam di Indonesia sangat menarik, dan hal ini menjadi alasan kuat bagi Indonesia untuk mempromosikan dirinya sebagai destinasi investasi yang menarik. Namun, menarik investor yang berkecukupan untuk berinvestasi di Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Para investor dihalangi oleh beberapa kendala untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia. Peranan yang sangat signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dipegang oleh investasi, karena dapat berkontribusi signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti pada data tersebut menyatakan bahwa pada tahun 2023, negara yang berinvestasi di Indonesia paling besar yaitu Singapura, dan diikuti oleh China, Hong Kong, Jepang, Malaysia, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Kepulauan Virgin Britania Raya. Fakta bahwa Singapura merupakan pihak yang paling besar dalam hal investasi di Indonesia dapat diperkuat dengan berbagai alasan. Yang pertama, Singapura pada dasarnya lebih banyak menjadi penerima modal asing daripada pemberi. Yang kedua, Singapura bukan termasuk dalam negara besar yang menjadi investor utama di seluruh dunia. Implementasi teori yang pertama, peraturan undang-undang. Diperlukan perspektif yang berbeda untuk memahami bagaimana regulasi, khususnya dalam investasi, mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional. Dengan diberlakunya UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, aspek hukum saat ini menjadi jalur bagi para penyedia modal untuk berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional. Yang kedua, pengawasan dan pengendalian. Pemerintah perlu melakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap investasi asing di Indonesia untuk memastikan bahwa investasi tersebut berjalan sesuai dengan
ketentuan hukum dan tidak merugikan ilegal atau penyalahgunaan dalam investasi asing. Pengawasan dan pengendalian yang efektif juga dapat membantu memastikan bahwa investasi asing memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Yang ketiga, sosialisasi. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya investasi asing dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti kampanye informasi melalui media sosial, seminar, workshop, dan sosialisasi langsung kepada masyarakat di berbagai daerah. Pemerintah juga dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat investasi asing bagi pembangunan ekonomi di negara. Yang keempat, pengujian dan peninjauan. Pengujian dan peninjauan terhadap kebijakan investasi asing di Indonesia dapat dilakukan secara berkala untuk memastikan efektif dan berkelanjutan implementasi kebijakan tersebut. Peninjauan ini dapat melibatkan evaluasi terhadap dampak investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi, analisis terhadap kebijakan yang telah diterapkan, serta pengukuran terhadap kepatuhan investor asing terhadap regulasi yang berlaku. Yang terakhir, pengembangan investasi. Indonesia dapat memanfaatkan investasi Singapura untuk memperluas sektor pariwisata. Singapura adalah pusat pariwisata utama di kawasan Asia Tenggara dan kolaborasi dalam promosi pariwisata dan pengembangan infrastruktur pariwisata dapat membantu Indonesia menarik lebih banyak wisatawan dan menciptakan peluang bisnis yang lebih besar. Masalah hukum dan regulasi. Perbedaan dalam prosedur perizinan regulasi dan birokrasi antara Singapura dan Indonesia dapat menyulitkan investor Singapura untuk beradaptasi dengan lingkungan bisnis Indonesia. Proses perizinan yang kompleks dan panjang dapat menimbulkan hambatan bagi investor untuk memulai atau memperluas operasi mereka di Indonesia. Lalu, investasi yang rendah. Investasi yang rendah dapat menghambat pembangunan ekonomi yang pada gilirannya dapat mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran. Namun, dalam perkembangan ekonomi Indonesia, fokus tetap pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam investasi, tingkat risiko umumnya sejajar dengan potensi keuntungan. Artinya, investasi yang tinggi cenderung memiliki risiko yang lebih besar. Sementara itu, strategi investasi yang rendah berusaha menyeimbangkan peluang keuntungan optimal dengan menghindari risiko yang berlebihan. Selanjutnya, persaingan dengan perusahaan-perusahaan lokal. Perusahaan multinasional yang melakukan investasi di Indonesia, termasuk yang berasal dari Singapura, sering memiliki keunggulan dalam hal modal, teknologi, dan manajemen. Hal ini akan menyebabkan persaingan yang ketat dengan perusahaan lokal yang berasal dari Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ada analisis permasalahan pada investasi asing Singapura di Indonesia. Yang pertama yaitu lemahnya hukum, politik, dan sosial. Jadi, ketidaksiapan Indonesia dalam hal lemahnya sistem hukum, politik, dan sosial mampu mengatasi peluang-peluang yang muncul akibat keterbukaan ekonomi ini sangat berperan penting dalam menciptakan hasil yang kurang memuaskan dalam pembangunan nasional. Ketidaksiapan masyarakat ini menjadi pertanda lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia yang dianggap sebagai cara untuk mencari keadilan bagi masyarakat malah memberikan rasa ketidakadilan. Salah satu penyebabnya yaitu lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas para penegak hukum dan politik. Yang kedua yaitu ada tantangan lingkungan kondusif. Tantangan dan permasalahan yang perlu diatasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif bagi investor asing dalam rangka menarik minat investasi, maka daerah harus berbenah diri. Dan ada dua hal pokok dalam tantangan ini yaitu infrastruktur dan suprastruktur. Perbaikan dan kelengkapan fasilitas serta infrastruktur yang memadai adalah syarat mutlak daya tarik investasi.
Infrastruktur ini menduduki peringkat pertama berkaitan alasan utama masuknya investasi di daerah, berdasarkan survei KPPOT tahun 2007. Lalu yang ketiga ada daya saing sektor ekonomi. Tantangan dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas sektor ekonomi yang menerima investasi pada Singapura, serta memastikan modal dan teknologi dari investasi digunakan secara efektif untuk memacu pertumbuhan. Indonesia perlu untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan memperkuat peran inovasi yang dapat diterapkan adalah dengan mendorong pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang teknologi dan inovasi. Baik, slide selanjutnya adalah solusi. Jadi setelah tadi disebutkan beberapa masalah seperti masalah hukum dan regulasi, investasi yang rendah, lemahnya sistem hukum politik dan sosial di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, yang pertama adalah membangun kerangka kerja bilateral. Menandatangani perjanjian bilateral yang mengatur investasi antara kedua negara dapat membantu mengatasi masalah perbedaan hukum dan memberikan kepastian kepada investor. Yang kedua ada reformasi regulasi, seperti melakukan reformasi peraturan dan prosedur bisnis untuk memudahkan investasi, termasuk penyederhanaan perizinan, pengurangan birokrasi, dan percepatan proses bisnis. Jadi mungkin regulasi untuk saat ini di Indonesia itu masih menyusahkan. Hal itu harus disederhanakan agar proses bisnis di Indonesia, investasi asing itu dapat berjalan dengan cepat dan tetap sistematis. Yang ketiga ada kepastian hukum yang stabil. Menyediakan kerangka hukum yang jelas, stabil, dan konsisten untuk memberikan kepastian kepada investor terkait hak, kewajiban, dan perlindungan hukum mereka. Nah, hal ini untuk mengatasi lingkungan yang kondusif bagi para investor asing di Indonesia. Yang keempat ada reformasi secara menyeluruh. Memperkuat lembaga hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, serta memperbaiki stabilitas politik dan sosial. Hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Nah, terkait masalah tadi lemahnya sistem hukum politik dan sosial, solusi yang akan dilakukan adalah reformasi secara menyeluruh kepada sistem politik, sosial, dan hukum tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.